Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak MTS Ria Buana dan pemirsa channel YouTube MTS Ria Buana. Kali ini saya, Bu Zitna, akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu tentang operasi pada pecahan. Pada minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang operasi pada bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu operasi pada pecahan. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, Ibu ingin mengingatkan kembali apa itu pecahan dan bagaimana kita bisa menentukan atau mengubah pecahan. Nah, pecahan itu seperti yang anak-anak ketahui, pecahan adalah suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B ini adalah suatu bilangan bulat dan syaratnya B tidak boleh sama dengan 0. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam pecahan ini, A ini disebut sebagai pembilang, sedangkan B sebagai penyebut. Nah, seperti yang sudah pernah Ibu contohkan di materi sebelumnya, contoh-contoh pecahan yang Ibu sajikan di sini ada 3 per 5, 8 per 9, 2 per 7, 2 per 1, 5 per 1, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada pecahan senilai. Jika anak-anak bisa melihat di sini ada suatu pizza, dia dipotong menjadi 2 bagian, sehingga satu potongan ini menjadi 1/2 bagian, dan yang di sini juga 1/2 bagian. Kemudian ternyata ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, jadi masing-masing ada 1/4 potongan atau bagian. Nah, seperti yang anak-anak bisa lihat di sini, bahwa ketika 1/4 dan 1/4 ini digabung, hasilnya akan sama dengan 1/2. Nah, bisa kita katakan bahwa ketika 1/2 ini nilainya akan sama dengan 2/4. 2/4 diperoleh dari 1/4 ditambah atau digabung dengan 1/4. Nah, itu yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi, pecahan walaupun bentuknya berbeda, nilainya, angka-angkanya berbeda, tapi memiliki nilai yang sama. Nah, itu tadi secara ilustrasi. Bagaimana jika secara matematisnya? Anak-anak bisa melihat di sini bahwa 1/2 ini senilai dengan 2/4. Apakah hanya satu nilai ini saja? Ternyata tidak. Jika kita mengalihkan 1/2 ini dengan 3/3, maka hasilnya akan ketemu 3/6. Dengan kata lain bahwa 1/2 dan 3/6 ini adalah pecahan yang senilai. Kemudian ada 1/2 dikali 7/7. Jika pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama yaitu 7, diperoleh 7/14. Sehingga anak-anak bisa melihat bahwa 1/2 dengan 7/14 ini adalah pecahan yang senilai. Selanjutnya adalah menyederhanakan pecahan. Jika pecahan senilai tadi adalah dikalikan dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut, kebalikannya dengan menyederhanakan. Kalau menyederhanakan ini adalah membagi dengan bilangan yang sama. Misalkan di sini ada 12/16. Ibu ingin menyederhanakan pecahan ini. Caranya adalah dengan membagi 12/16 ini dibagi dengan bilangan yang sama yaitu 2. Ya, jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6, 16 dibagi 2 hasilnya 8. Maka 12/16 ini ketika Ibu sederhanakan dengan membagi 2, hasilnya adalah 6/8. Apakah ini masih bisa disederhanakan lagi? Ternyata bisa, yaitu dengan masing-masing membagi 2. 6 bagi 2, 8 juga dibagi 2, maka ketemu hasilnya adalah 3/4. Nah, biasanya menyederhanakan pecahan ini sampai ketemu dengan pecahan yang paling sederhana. Jadi, dari bentuk 12/16, ketemu hingga sampai dengan pecahan yang paling sederhana yaitu 3/4. Mengapa 3/4 ini sudah tidak bisa dibagi lagi? Karena faktor antara 3 dan 4 ini adalah angka yang berbeda. Jadi, ini adalah pecahan yang paling sederhana.
Nah, selanjutnya Ibu ingin mengingatkan tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Mungkin anak-anak juga sudah pernah mempelajari ini di SD, Ibu hanya ingin mengingatkan sedikit di sini. Contohnya adalah Ibu ingin menentukan FPB dari 6 dan 12. Jadi kita tentukan dulu faktornya. Faktor itu adalah bilangan-bilangan yang ketika dikali maka hasilnya 6 atau mungkin hasilnya 12 seperti itu. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 6. Itu untuk faktor untuk 6. Kemudian untuk faktor untuk 12 ada 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Nah, karena di sini adalah faktor persekutuan terbesar, maka kita mencari dari bilangan-bilangan faktor 6 dan 12 ini yang sama dan merupakan faktor paling besar yang mana? Ternyata pertama kita lihat yang sama adalah ada bilangan 1, 2, 3, dan 6. Di antara keempat bilangan itu yang paling besar yang mana? Yakni bilangan 6. Maka FPB dari 6 dan 12 adalah 6. Selanjutnya adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Yang dimaksud dengan kelipatan adalah ketika misalkan di sini ada kelipatan dari 2, maka ketika 2 kemudian ditambah 2 lagi ketemu 4, ditambah 2 lagi ketemu 6, itu namanya kelipatan. Nah, di sini ada soal tentukan KPK dari 2 dan 5. Nah, kita tentukan dulu kelipatan 2 dan 5. Kelipatan 2, di sini Ibu menuliskan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Kemudian untuk kelipatan dari 5, di sini ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Nah, lagi-lagi kita harus melihat di antara kelipatan 2 dan 5 ini, bilangan yang sama mana saja. Di sini yang terlihat adalah bilangan 10. Jika kelipatan 2 ini diteruskan, maka akan ketemu juga ada bilangan 20, ada bilangan 30, 40, dan seterusnya. Tetapi kita kembali lagi, kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita mencari kelipatan, hasil kelipatan yang paling kecil. Ternyata di sini adalah 10, maka KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Nah, bagaimana jika dengan tidak mendaftar bilangan tersebut, kita bisa menggunakan pohon faktor. Di sini Ibu beri contoh, ada bilangan 16 dan 24. Kita cari dulu menggunakan pohon faktor, mencari faktor-faktor dari 16 dan 24. Di sini ketika kita menggunakan pohon faktor, jadi di sini ada bilangan faktor yang membagi yang paling kecil, bilangan faktor terkecil ya. Di sini ada 2. Jadi ketika 16 dibagi 2 maka hasilnya 8. Ternyata 8 ini juga masih bisa difaktorkan. Yang paling sederhana dengan membagi 2. Jadi 8 dibagi 2 hasilnya ketemu 4. Ternyata 4 ini juga masih bisa dijabarkan, masih bisa difaktorkan, yaitu dibagi 2 lagi maka hasilnya 2. Dari 16 ini ternyata kita lihat ada bilangan 1, bilangan 2 sebanyak 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa menuliskan dalam perpangkatan 16 itu adalah 2 pangkat 4, seperti itu. Kemudian untuk yang 24 dengan cara yang sama yaitu pohon faktor, kita mencari faktor-faktornya dari 24. Yang pertama kita membagi 2 dulu, 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian 12 ini ternyata masih bisa difaktorkan yaitu dengan membagi 2. Berarti 12 bagi 2 hasilnya sama dengan 6. Kemudian 6 ini juga masih bisa disederhanakan kembali, dibagi 2 juga, membagi 2. 6 bagi 2 hasilnya sama dengan 3. Nah, kalau bisa kita lihat lagi ya, di sini ternyata ada angka 2, ada bilangan 2 dan 3. Nah, kalau kita mau menuliskan dalam perpangkatan, maka 24 ini sama saja dengan 2 pangkat 3, karena di sini ada 3 ya, makanya dia 2 pangkat 3 dikali dengan 3.
Nah, selanjutnya kita mau menentukan FPB dan KPK dari 16 dan 24. Kalau FPB menggunakan bentuk yang seperti ini menggunakan peran faktor, maka kita harus mengingat bahwa untuk FPB ini kita menentukan mana bilangan faktor yang memiliki pangkat terkecil. Nah, di sini ada 2 pangkat 4, di sini juga ada 2 pangkat 3. Nah, karena antara 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4 yang paling kecil adalah 2 pangkat 3, maka FPB-nya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian untuk KPK, di sini pangkat yang paling besar adalah 2 pangkat 4. Kita tuliskan di sini. Kemudian juga ada 3. 3 ini kalau kita tulis dalam perpangkatan, dia sama dengan 3 pangkat 1. Makanya Ibu tulis di sini 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 48. Loh Bu, ini tidak ada 3-nya. Mengapa? Sebenarnya di 16 ini dia juga ada bilangan 3, tetapi 3 pangkat 0. Sedangkan 3 pangkat 0 itu hasilnya 1, makanya tidak Ibu tuliskan. Di sini cukup 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, selanjutnya adalah ini adalah materi inti yang akan kita bahas hari ini ya anak-anak. Jadi yang pertama adalah ada bentuk-bentuk pecahan. Di sini kalian bisa melihat ada pecahan biasa, bentuknya ada 2/5, 3/9, 4/7. Kemudian yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran di sini adalah ada bilangan bulat dan ada pecahan. Contohnya 1, 2/5, 2, 3/9, 3, 4/7, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal ini cirinya adalah ada koma di sini. Ada 0,5 contohnya, ada 0,25, 0,375, atau mungkin 1,25 seperti itu. Nah, ciri dari pecahan desimal ini, jika ada satu bilangan di belakang koma, artinya dia bentuknya per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, artinya dia per 100. Jika ada 3 bilangan di belakang koma, maka dia per 1000. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada persen. Biasanya anak-anak bisa menemui ini ketika belanja di mall atau mungkin ketika ada promo seperti itu ya. Biasanya ditulis dalam bentuk persen. Di sini Ibu contohkan ada 100%, ada 20%. Mungkin ketika kalian bisa melihat di belanjaan atau di promo-promo iklan, biasanya ada cashback 10%, cashback 5%, seperti itu. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan atau membahas sedikit bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Nah, di sini Ibu memberi contoh ada pecahan biasa yaitu 9/2. Di sini akan Ibu ubah menjadi pecahan campuran. Kalau anak-anak masih mengingat ada pembagian bersusun ya, atau kalau kita biasa menyebutnya porogapit, nah kita bisa menggunakan itu sebagai dasar untuk mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Di sini Ibu menuliskan 9 dibagi 2. Nah, yang paling mendekati adalah 4. Ketika 4 ini Ibu kalikan 2, hasilnya adalah ketemu 8. Nah, dari pembagian ini masih ada sisa 1. Dari sini, kita bisa menuliskan bahwa 9/2 ini adalah 4. Seperti yang kalian bisa lihat, hasil pembagian yang bulat ya. Kemudian 1 ini adalah sisanya per 2. Seperti itu. Jadi 9/2 caranya adalah dengan menggunakan pembagian bersusun dulu. Kita menentukan bilangan bulat yang paling mendekati ketika 9 dibagi 2, yaitu ketemunya 4. Dari pembagian ini ternyata ketemu sisa pembagiannya 1, maka kita bisa menuliskan bahwa 9/2 nilainya akan sama dengan 4/1/2. Nah, selanjutnya adalah sebaliknya. Dari pecahan campuran akan diubah menjadi pecahan biasa. Langkah yang pertama yaitu kita mengalihkan dulu.
yang bilangan bulat di sini 3, kita kalikan dulu dengan penyebut. Seperti yang sudah Ibu tuliskan di sini, 3 dikali 5. Kalau sudah, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu hasil kali ini tadi ditambah dengan pembilangnya, yaitu 2. Sehingga kalau kita bisa menuliskan 3, 2 per 5, kalau mau kita ubah ke pecahan biasa, jadinya 3 dikali 5 dulu, kemudian ditambah 2. Penyebutnya tetap sama, yaitu per 5. Nah, hasil dari perkalian dan penjumlahan ini ketemu hasilnya adalah 17 per 5. Seperti itu. Selanjutnya, dari pecahan biasa diubah ke pecahan desimal dan sebaliknya. Di sini Ibu memberi contoh ada bilangan pecahan 2 per 5 akan Ibu ubah ke pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini Ibu sudah mengatakan di awal tadi, ada yang satu bilangan di belakang koma artinya per 10, 2 bilangan di belakang koma artinya per 100, 3 bilangan di belakang koma artinya per 1000. Nah, kita lihat dulu 2 per 5. Kira-kira bisa diubah yang ke per berapa ya? Seperti itu. Di sini Ibu mencontohkan ada per 10 dan ada per 100. Nah, kita coba dulu yang per 10. Dari sini kita memikirkan 5 ini untuk menjadi 10, untuk diubah menjadi 10 dikali berapa ya? Ternyata 5 dikali 2. Ketika penyebut dikali 2, maka pembilang pun mengikuti, dia juga dikali 2. Maka hasilnya ketemu 4 per 10. Nah, karena dia per 10, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa per 10 itu adalah satu bilangan di belakang koma, maka kita bisa mengubahnya menjadi 0,4. Nah, bagaimana jika per 100? Kita coba lagi, kira-kira 5 dikali berapa hasilnya 100? Ternyata 5 dikali 20, maka yang pembilang pun juga mengikuti dikali 20. Nah, di sini akhirnya hasilnya ketemu 40 per 100. Karena per 100, maka ada dua bilangan di belakang koma. Jadi kalau kita tulis 0,40. Tapi biasanya jika desimal, ketika bilangan yang paling belakang ini adalah 0, boleh tidak dituliskan. Sama saja kita menuliskan 0,4. Hasilnya sama dengan yang atas. Nah, ini adalah sebaliknya. Dari pecahan desimal akan Ibu ubah ke pecahan biasa. Di sini ada 0,016. Kita bisa lihat ada 1, 2, 3 bilangan di belakang koma. Artinya dia per 1000. Nah, bagaimana dengan pembilangnya? Kita lihat, oh ternyata adalah ini ada bilangan yang di belakangnya 0 ini 16, maka artinya 16 per 1000. Biasanya jika diubah ke pecahan biasa, ini sebenarnya sudah bentuk pecahan biasa. Tetapi biasanya jika bertemu dengan soal-soal, dia perlu diubah ke pecahan yang paling sederhana. Jadi di sini Ibu melakukan penyederhanaan pecahan, masing-masing Ibu bagi 8, jadi ketemunya adalah 2 per 125. Ini adalah pecahan yang paling sederhana dari 16 per 1000. Nah, materi selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Di sini Ibu memberi contoh pecahan 1 per 4. Nah, biasanya persen ini seperti tadi Ibu bilang, dia seperti 100%, 20%. Sebenarnya persen ini jika diubah dalam pecahan biasa, dia adalah per 100. Nah, sebelum kita ke bentuk persen, kita ubah dulu ke per 100. Jadi dari 1 per 4 kita ubah dulu ke per 100. Kira-kira 4 dikali berapa ya hasilnya 100? Ternyata 4 dikali 25. Nah, karena yang bawah mengikuti dikali 25, maka ini juga dikali 25. Nah, hasilnya ketemu 25 per 100. Nah, jika sudah bentuk seperti ini, maka kita bisa mengubah dalam bentuk persen. Jadinya, hasil akhirnya adalah 25%. Jadi, artinya 1 per 4, dia nilainya akan sama dengan 25%.
Nah, bagaimana jika sebaliknya dari persen ke pecahan biasa? Di sini Ibu mengingatkan kembali bahwa biasanya yang diminta adalah pecahan yang paling sederhana. Nah, di sini ada 20%. Kita ubah dulu per 100. Kalau 20% berarti sama artinya dengan sama nilainya dengan 20 per 100. Karena biasanya diubah menjadi pecahan yang paling sederhana, maka kita perlu menyederhanakan. Nah, di sini Ibu bagi masing-masing dengan 20. Jadi ketemu pecahan biasa, pecahan yang paling sederhana dari 20% atau 20 per 100, yaitu 1 per 5. Nah, di sini adalah inti. Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan membahas tentang operasi pada pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan. Di sini ada beberapa ketentuan. Kita bisa melihat dari bentuk penyebutnya, dari bilangan penyebutnya. Di sini kalian bisa melihat bahwa ada 2 per 5 dan ada 4 per 5. Artinya di sini penyebutnya nilainya sama. Dalam pecahan, jika penyebutnya sama, nilainya sama, maka penjumlahannya tinggal menjumlahkan yang pembilang. Jadi ketika 2 per 5 ditambah 4 per 5, sama nilainya dengan 2 tambah 4 per 5, maka hasilnya 6 per 5. Kemudian, contoh yang kedua, di sini ada pecahan campuran, penjumlahan pecahan campuran. Ada 2, 2 per 5 ditambah 1, 4 per 5. Di sini anak-anak bisa mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa dulu, lalu dijumlahkan. Tetapi ada langkah yang lebih sederhana. Nah, di sini anak-anak bisa melihat 2 dan 1 ini sebenarnya adalah bilangan bulat. Nah, di sini dikelompokkan tersendiri, 2 ditambah 1 dulu. Kemudian ditambah dengan baru yang di akhir menambahkan bilangan pecahannya. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya 3, 2 per 5 tambah 4 per 5 hasilnya 6 per 5. Nah, di sini akhirnya 3 ditambah 6 per 5 hasilnya adalah 3, 6 per 5. Jika ada pertanyaan meminta bahwa ini harus diubah ke pecahan biasa, maka kita bisa mengubah ke pecahan biasa, ketemunya adalah 21 per 5. Nah, contoh selanjutnya, ini adalah penjumlahan dengan penyebut berbeda, penyebut yang tidak sama. Di sini ada penyebut 5 dan 3. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika penyebutnya tidak sama? Pertama, kita harus menentukan KPK dari 5 dan 3. Nah, setelah Ibu hitung, kalian juga bisa cek sendiri, KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Maka kedua pecahan ini harus Ibu ubah ke per 15 semua. Seperti yang kalian bisa melihat, ketika 2 per 5 mau Ibu ubah ke 15 ke per 15, Ibu lihat dulu, 5 ke 15 ini dikali berapa ya? Ternyata dikali 3. Maka 2 pun mengikuti dikali 3, hasilnya adalah 6. Kemudian, 1 per 3 pun akan Ibu ubah ke per 15. Artinya 3 ini dikali berapa hasilnya 15? Ternyata dikali 5. Nah, maka 1 pun yang sebagai pembilang di sini, dia juga mengikuti dikali 5, maka hasilnya adalah 5 per 15. Dari sini, bentuk yang ini, kita bisa menuliskan kembali, karena penyebutnya sudah sama, kita bisa menjumlahkan. Jadinya 6 ditambah 5 sama dengan 11. Maka hasil penjumlahan 2 per 5 ditambah 1 per 3 adalah 11 per 15. Kemudian, contoh selanjutnya adalah sama dengan penyebut yang tidak sama. Bedanya adalah kalau tadi di sini semuanya bilangan pecahan positif, di sini Ibu memberi contoh pecahan yang negatif. Jadi menjumlahkan antara pecahan yang positif dengan pecahan yang negatif. Langkah pertama apa? Sama, yaitu menentukan KPK dari 6 dan 3. Ternyata KPK-nya adalah 6. Kalian juga bisa mengecek sendiri ya anak-anak. Nah, di sini kita
Dari 2/6, karena sudah sama-sama per 6, maka kita tulis saja langsung 2/6. Atau mungkin dengan cara yang tadi, dikalikan satu per satu, kita melihat 6 dikali berapa ya hasilnya 6. Oh, ternyata dikali 1. Maka yang pembilang yang bilangan 2 ini, dia juga mengikuti dikali 1, hasilnya 2. Kemudian, ini ada negatif 1/3. 3 ini mau Ibu ubah ke 6. Berarti dia perlu dikali 2. Maka yang negatif 1 pun mengikuti dikali 2. Maka hasilnya negatif 2. Nah, di sini ada, kalau kita bisa menuliskan kembali, jadinya ada 2 ditambah negatif 2 per 6. Nah, kalau kalian bisa melihat, mengecek, bisa mengingat bahwa 2 ditambah negatif 2 menggunakan garis bilangan, maka hasilnya adalah 0. 0 dibagi 6, hasilnya adalah 0. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengurangan. Di sini sama aturannya seperti penjumlahan, bedanya tandanya adalah dikurangi. Kalau tadi ditambah, di sini dikurangi. Jika penyebutnya sama, maka anak-anak bisa langsung mengurangkan kedua pecahan. Jadi 6/8 dikurangi 2/8, maka hasilnya adalah 4/8. Seperti itu. Kemudian, contoh yang kedua adalah pengurangan dengan penyebut yang tidak sama. Apa yang harus kita lakukan? Yakni kita menentukan KPK dari penyebutnya ini, dari kedua penyebut. Di sini ada 4 dan 5, maka KPK-nya adalah 20. Dengan langkah yang sama seperti penjumlahan tadi, kita menemukan bahwa 3/4 dikurangi 1/5 ketika sudah disamakan penyebutnya, ketemunya 15/20 dikurangi 4/20. Nah, di sini hasilnya ketika penyebutnya sudah sama, kita bisa mengurangkan seperti biasa, hasilnya adalah 11/20. Selanjutnya adalah pengurangan dari pecahan campuran. Kalau tadi Ibu mencontohkan penjumlahan dengan pecahan campuran, nah di sini Ibu juga ingin memberi contoh pengurangan dengan pecahan campuran. Nah, karena penyebutnya tidak sama, lagi-lagi kita menentukan KPK-nya dahulu. KPK 3 dan 5 adalah 15. Nah, di sini kita bisa melihat ada 4, ada 2. 4 dan 2 ini adalah bilangan bulat, seperti yang Ibu katakan sebelumnya, maka dikelompokkan sendiri dahulu di depan. Kemudian ditambah 2/3 dikurangi 1/5. Dari sini, anak-anak bisa melihat 4 kurangi 2 hasilnya 2. Nah, apa gunanya KPK tadi? Untuk menyamakan penyebut dari 2/3 dan 1/5. Ketika sudah disamakan penyebutnya, ketemu 10/15 dikurangi 3/15. Kalau sudah sama seperti ini, tinggal mengurangkan seperti biasa, hasilnya ketemu 7. Nah, ketika 2 ditambah 7/15, maka hasilnya adalah 27/15. Nah, ini adalah perkalian. Perkalian pecahan ini, dia mudah dilakukan karena tinggal mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contohnya ada 2/3 dikali 1/5. Maka 2 dikali 1/3 dikali 5. Hasilnya adalah 2/15. Kemudian ada contoh lagi dengan melibatkan bilangan pecahan negatif dengan positif. Caranya sama, bedanya adalah hanya di sini nanti hasilnya adalah negatif. Ketika negatif 2 dikali 1, hasilnya adalah negatif 2. 3 dikali 7 hasilnya 21. Anak-anak bisa menuliskan negatif 2/21, atau bisa dituliskan seperti ini, negatif 2/21. Nilainya sama saja. Nah, ini ada contoh perkalian dari pecahan campuran dengan pecahan biasa. Karena di sini bentuknya pecahan campuran, maka anak-anak perlu mengubah ke pecahan biasa dulu. Kemudian, setelah diubah ke pecahan
biasa, Ibu mengingatkan kembali caranya yaitu 2 dikali 3 hasilnya 6, kemudian ditambah dengan 2 yang atas, hasilnya adalah 8. Maka 2/3 dalam pecahan biasa nilainya sama dengan 8/3. Nah, ketika 8/3 ini dikali 1/5, maka hasilnya adalah ketemu 8/15. Selanjutnya, contoh ada perkalian bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, 3 ini jika diubah ke pecahan biasa, dia nilainya sama dengan 3/1. Nah, ketika ini sudah diubah menjadi 3/1 dan kemudian dikalikan 1/7, maka anak-anak bisa melihat hasilnya adalah 3/7. Nah, cara yang kedua, ini tinggal mengalihkan saja. Karena jika ada bilangan bulat seperti ini, seperti 3 ini, dia pasti sebagai pembilang. Maka, anak-anak bisa langsung mengalihkan 3 dikali 1. Seperti itu, per 7. Hasilnya sama. Nah, sebelum ke pembagian, Ibu mengingatkan bahwa sifat-sifat perkalian dalam pecahan dia sama dengan sifat-sifat perkalian dalam bilangan bulat. Ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, ada sifat distributif. Dan juga ada sifat identitas. Jadi ketika 1 dikali berapapun bilangan pecahan, maka hasilnya akan bilangan pecahan itu sendiri. Contoh, misalkan 1 dikali 1/2, maka hasilnya adalah 1/2. Kemudian ada lagi 1 dikali 3/4, maka hasilnya pun 3/4. Nah, yang terakhir adalah pembagian pecahan. Aturan dalam pembagian pecahan, yakni ketika A per B dibagi C per D, maka caranya menentukan hasilnya yaitu A per B dikali D per C. Artinya D dan C ini dibalik. Seperti itu. Dan tandanya yang tadinya dibagi, diubah menjadi dikali. Contoh, di sini ada 2 dibagi 1/5. Nah, Ibu tadi mencontohkan 2 ini sebenarnya kalau dalam pecahan, dia nilainya sama dengan 2/1. Karena dia dibagi 1/5, maka untuk menentukan hasilnya, kita balik dulu 1/5 menjadi 5/1. Dan tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali. Nah, karena tadi sudah belajar perkalian pecahan, lebih mudah ya anak-anak. Jadi, tinggal mengalihkan aja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi, hasilnya sama dengan 10/1. 10/1 ini sama saja kalau kita menghitung 10 dibagi 1, maka hasilnya sama dengan 10. Nah, ini juga sama untuk contoh yang kedua. Bedanya adalah di sini Ibu melibatkan bilangan pecahan negatif. Seperti yang anak-anak bisa lihat di sini, 3 ini berubah menjadi 3/1 dulu, kemudian dibagi negatif 1/7. Caranya sama seperti ini tadi, yang negatif 1/7 ini dibalik. Jadinya negatif 7/1, dan tandanya diubah dengan kali. Nah, kemudian ini tinggal mengalihkan biasa ya. Negatif di tengah-tengah ini dia bisa kalian tuliskan sebagai negatif 7/1 atau 7 per negatif 1, sama saja. Tetapi di sini Ibu menuliskannya 3 dikali negatif 7. Artinya negatif ini Ibu taruh di atas, jadinya negatif 7/1, seperti itu. Nah, dari sini anak-anak bisa melihat bahwa 3 dikali negatif 7 hasilnya negatif 21, kemudian 1 dikali 1 hasilnya 1. Jadinya negatif 21 dibagi 1 sama dengan negatif 21. Contoh selanjutnya yaitu pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Seperti aturan yang Ibu contohkan tadi ya. Jadi ini mudah saja, 3/4 dibagi dengan 1/2 sama dengan 3/4 dikali 2/1. 1/2 dia dibalik menjadi 2/1,
dan tanda bagi diubah menjadi kali. Dari sini 3 kali 2 ini sama dengan 6, 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, biasanya jawaban 6/4 ini sudah cukup. Tetapi ada beberapa soal yang dia meminta mungkin diubah ke pecahan campuran. Nah, di sini 6/4. Bagaimana bisa ketemu 1/2? 1/2/4. Nah, kita lihat pakai pembagian bersusun tadi. 6 dibagi 4, yang paling mendekati adalah 1. Maka ketika kita mencari sisa pembagian tadi, ternyata ketemunya 2. Maka hasilnya adalah 1/2/4. Contoh terakhir, yaitu pembagian dengan melibatkan pecahan campuran dibagi pecahan biasa. Nah, karena ini pecahan campuran, maka ubah dulu ke pecahan biasa. Ketemunya adalah 3 dikali 3, hasilnya 9 ditambah 2 sama dengan 11. Maka 3, 2/3, nilainya sama dengan 11/3. Kemudian dibagi dengan 1/5, seperti yang tadi dia diubah dulu, jadinya 5/1, tanda bagi diubah menjadi kali. Dari sini anak-anak bisa melihat bahwa perkaliannya menjadi 11/3 dikali 5/1. Hasilnya sama dengan 55/3. Nah, sekian dulu materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.